teman-teman semua, sekarang kita menuju Kayu Manis untuk nengokin seorang ekor anjing yang namanya Diego. Anjing corgi ya, lagi-lagi corgi nih, dikeluhkan sikapnya yang mencoba memprovokasi anjing lain. Coba semua anjing diprovokasi lah ya. Perjalanan dia ketemu sama anjing lain ya. Kita coba tengokin kondisinya seperti apa sih sebenarnya. Kita coba bantu untuk kita koreksi sedikit agar menjadi anjing lagi yang stabil, ketemu teman yang lain, ketemu manusia, ketemu anjing lain. Oke, gitu ya. Let's go. Kenapa? Kalau dijelasin dia nggak bongkok. Jadi kalau harusnya orang kalau bertamu ke rumah Orang? orang, ketika punya anjing kita nggak boleh lihat anjingnya. Seolah-olah dia nggak ada. Oh gitu. Kita ngobrol biasa dan kita nggak Peduliin dia gitu ya? kita nggak apa ya, nggak memberikan respon ke dia, nggak tatap matanya, nggak coba elus, nggak coba manggil, dia cuekin aja. Dia juga akan menganggap ini orang bukan ancaman. Jadi dia nggak akan gugup. Dia tadi sempat mau loncat ya. Loncat ya. Karena dia ngelihat ada sesuatu yang Iya. Dia nggak seru bisa. buat dia. Dia tapak kaki aja langsung itu kan bolong semua sama dia. Nah, orang biasanya karena nama anjing predator ya, nah anjing kan predator ya. Ada yang bergerak, dia pasti kepo. Iya. Yang dikepoin kaget, Respon. malah jadi dia kepo. tambah. Ayo kalau yang lewat kita kita ketawain, dianya. Nah begitu jadi nggak Ini aja respon. bisa lolos loh dari sini kalau Boleh pinjam talinya? Lu nggak lihat tuh cap bantal sudah langsung. Sini, jangan sini. Masa lagi. Tahu. Boleh saya ajak jalan ya? Boleh. Didorong ya keluar. Sini. Main seberang yuk. Betul. Nah, seluruh Mbak. Ada guling, mau tidur nggak? Yuk, sini. Bentar. Jadi apa ya? Lebih sifat dia yang meletup-letup itu karena dia memang energinya banyak satu. Terus sebagai makhluk predator pasti merespon apa yang bergerak. Yang ketiga, kita telat memberikan aturan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Biasanya karena sangat disayang, kayak anak. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih aturan ke si anjing, ibarat kita punya anak, ngelempar-lemparin mobil orang, lemparin anak lain boleh, itu kan itu salah aja. Salah. Ada anjing lain nggak bisa kita temuin? Ada. Dia selalu berantem. Dia selalu berantem. Tadinya satu. Terus sekarang udah dua anjing dia berantem. Mas yang ngasih nomor saya juga, yang ada corgi juga tuh ya. Maria. Iya. Dia udah. Saya bilang, nanti tutup dulu pintunya, minta tolong tutup pintunya. Bawa yang satu. Boleh. Oh, Dia selalu loncat. Yang mana yang loncat? Dia apa yang ini? ini. Yang ini, boleh. Jadi begitu nanti dia melakukan sesuatu yang nggak kita setuju, kita langsung koreksi, langsung kita kasih tahu itu nggak boleh. Gini dia. Oke, lo? Enggak, dia sih paling dia rajaannya di rumah ini karena dia yang paling tua, paling awal-awal. Jadi dia aman kemana-mana tuh nggak ada ininya. Ini penggemar low rider semua ya. Semuanya di sini. Low rider nih. Ini kalau ada polisi tidur nyangkut.
jago nangkep tikus. Wah, ini pendek-pendek gini jagoan yang nangkep tikus. Oh iya. Tapi Baru semalam tuh. kita takutnya si tikusnya bawa Betul. leptospira. Iya. Kemarin dia berdarah loh, nangkep tikus sih yang Tikusnya ngelawan. Kayaknya dia dapat buntutnya terus tikusnya jadi bisa. Gede kalau tikus. Ini dia. Ya. Yang ini dilepasin aja. Hah? Ibu pegang di sini nggak apa-apa. Oh, Bukan dia yang loncat kan, dia. bukan. Bukan sih. Yang ini yang loncat sana. Sini, Abi. Sini. Dia juga sekarang was-was gitu kalau Jangan ibunya ditegang keluar aja. Nggak usah tegang keluar nanti berantem keluar. coba. Saya kasih tahu caranya koreksinya. Oh. Dia nyiumin bau siapa aja. Nah. Ada bau ini. Biasanya dicium baunya anjing satu. Oh ini juga diserang nih si Fluffy. Hah? Ini Ya juga ini diserang. yang selalu berantem. Lidahnya kan udah kepotong dikit. Nih, coba nih, kamu masih rese nggak? Tuh. Oh nggak pernah mau ngeliat, buang muka terus kalau di iniin. Dia. Iya. Tapi loncatnya Oh kalau misalnya nggak ada kita, misalnya gini, Fluffy, dia Fluffy, nggak mau ngeliat dia buang muka terus. Tapi kalau dia lagi kayak terakhir Kita nggak sengaja nih, kita nggak sengaja. pembatasnya kita nggak ketutup. Wah langsung lari udah kayak apaan. Langsung dia kejar. Ini juga apa? Ini kan giginya nggak ada ya, cuma geli-geli doang. Tapi dia ngelawan sih, marah juga. Jadi tambah ganas lah dia. halo. Sini. Nggak apa-apa sini. Sini, dekat sini. Ini dekat sini nggak apa-apa. Sini. Nah, Tuh kan gemeteran tuh. saya. Iya. Pulang. Jalan bareng yuk. Mau ke rumah depan lagi. Yuk, jalan sini. Kamu nggak ikut ya? Nero. Nero. Nero! Siapa yang mulai? Iya dia. Iya. Nero! Nero nih pengacau nih. Kalau ada yang berantem dia bukannya Bukan. Nero masuk. Tapi dia kan susah bener nih. Baby boy. Baby boy. Iya. Nero. Dah. Nero masuk. Cepat. Masuk. Nero, masuk. Cepat. Cepat. Tapi jalannya nggak diapa-apain apa Masuk. Masuk. Nah, Nero saudaranya tuh cuma Biboy. nurut sama Oh, ini satu kelahiran sama Biboy. satu ibu, satu kandung. Kamu yang tak boleh gitu. Sini. Lihat sini. Nggak boleh gitu ya. Biar lo ajak jalan duluan. Ajak jalan ke sana. Santai. Yang happy. Yang fun. Ayo, jalan yuk. Itu wajar ya? Nggak wajar. Hah? Karena orang itu nggak dikenal dan masuk di teritori dan bawa benda. Masuknya dari luar kan sama-sama masuk. Pak, saya panggil Pak. Masuk. Di garasi. Pertama Iya, dilihat dia iya. yang liatin. Dia defense area. Sini, main. Oh, itu normal. Normal. Sini, Tapi main. saya koreksi memang. Iya, sini. Nggak apa-apa, sini. Ayo main sini. Main tuh. Stop. Sini. Sini nggak apa-apa. Main. Pasir tuh. Kendurin dikit. Tangan kendur. Nah. Nggak boleh gitu. Jauh. Ajak main deh. Dia aja yang nervous. Banyak bunga pasirnya. Kayak kucing. Sini. Iya, kucing mana? Nggak boleh gitu. Sini. Biar mendekat sini. Sini. Nggak boleh, friend. Sini. Dia yang traumatis ya. Iya. Padahal waktu kecil dia berteman loh, akrab banget. Oh iya, udah steril belum ini? Belum. Ini jantan. Jantan. Ini Jantan. jantan. Belum steril. Salah satu penyebabnya.
Oh. Mereka mau mendominasi satu sama yang lain, supaya gue yang paling jago nih untuk bisa kawin sama yang lain. Oh, gitu. Padahal ada yang bisa dikawinin juga enggak. Iya, benar. Waktu itu pertamanya justru ada yang mau dikawinin. Mamanya si Ah, Diego ah. ini. Dia datang ke sini lagi teriak gitu loh. Nah, Nah, buang mereka. jadi ganas. Itu. itu salah satu sebabnya. Salah satu gunanya steril adalah menekan dominasi untuk bisa kawin. Oh gitu. Nanti kalau udah di steril lebih tenang, dan kalau ada dikawinin, kalau nggak ada nggak ngotot. Dia bisa bikin enak tapi nggak bisa bikin anak. Steril itu gunanya salah satunya buat kesehatan sama perilaku. Kesehatan dia jadi nggak kena kanker prostat. The sooner the better. Umur 6 bulan udah bisa steril. Oh gitu. Jadi bukan sekedar supaya nggak berantem, enggak, tapi benefitnya banyak. Satu, terhindar dari kankernya dia, kanker prostat. Kalau ceweknya kanker piometra ya, yang infeksi rahim. Kalau ada infeksi rahim, biasanya kena ke gagal ginjal. Ginjal rusak, nggak ada obatnya, transplantasi belum ada di Indonesia. Jadi itu udah vonis mati tuh kalau udah gagal ginjal. Cepat atau lambat, dan itu sangat menyiksa. Nanti lama-lama kurus, mulutnya kayak bau arang, bau gosong, ntar lama-lama mati. Jadi kalau bisa di steril jauh lebih baik. Oh ini yang ini udah tua, nggak masalah selama dia sehat, aman, steril aja. Tapi efek steril itu akan jauh lebih berasa kepada anjing dan kepada kita ketika usianya pada usia ideal 6 bulan sampai 1 tahun itu udah. Karena dengan steril lifespan-nya nambah 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Lifespan itu harapan hidupnya. Dengan hidup normal antara anjing yang satu dengan yang steril dengan yang tidak steril, makannya sama, lingkupnya sama, perlakuannya sama. Lebih panjang usianya yang steril. Kamu juga disayang. Oke? Sama nih. Dilirik dulu. Kayak kamu nih. Iya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Jadi ketika dia nanti mau snap lagi langsung, kalau bisa dapat ini, kalau lagi pakai list langsung koreksi, no gitu. Kalau misalnya lagi nggak pakai, hadapin begini aja, dia nggak akan nyerang kita. Masalahnya kita dan dia tuh lebih cepet dia, Mas. Nyerang ke sini nih. Itu Yang ada begitu udah diterkam baru kita mau misahin. udah hitungan detik gitu. Ya, jadi gini, kita secara fisik kalah sama anjing. Tapi kita menang mental, menang pikiran. Kalau dia dari atas lari, cepetan dia, tentu lebih cepat dia kalau ngomongin lari. Dia nyampe duluan, tapi suara kita bisa nyampe duluan. No! No! Kita jauh nih, anjingnya mau ribut di ujung. Kalau kita cuma hadir, baru mereka berhenti berantem, selesai nggak? Kita masalah. Jangan teriak-teriak, kita tuh yang ada Nah. tiap kali ini semua teriak. Nah, itu yang salahnya. Itu Jangan teriak dalam intonasi panik. Itu iya jadi buat dia. Iya, dia malah dapat antusias. Kita begitu. Tambah antusias aja. Oh makin dihajar. Berhenti dia. Enggak, tambah ribut. Bener. Jadi Kita- nanti sepakati. Kalau nanti ada kejadian, ibu belajar, hey, no, bisa nggak? Jangan, hey, no, jangan. Bener kalau kita mah. Ibu, Fluffy. Orang bener-bener teriak-teriakan Iya. kayak apaan. Jadi, nah kalau bisa nanti belajar, hey, no, pegang. Jangan pakai ragu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang nggak dimau, kedut sedikit, tut, gitu. Kedut, tarik. Gitu tarik. Lagi, lebih tegas. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti diperbaiki bertahap. Masih terlalu lembut, lalu mencapai kondisi idealnya di beberapa hari kemudian. Nah, ketika dia lagi dikoreksi, dia loncat-loncat kayak gitu, langsung tolak. Jangan dibiarin, no, turun, nggak boleh. Langsung tolak, no. Jangan ngerajuk lo. Nah, good. Gitu. Jadi dia loncat-loncat itu adalah upaya dia menawar koreksi kepada dia. Bukan. Itu kita semua begitu tuh. Barusan tunjuk-tunjukkan. Sambil makan akhirnya kita kasih, kita Nah, kasih. jadi boleh sayang kepada anjing, tapi nanti dulu setelah dia tertib, itu koreksi nggak boleh naik. Nah, setelah dia tertib, dia nunggu kita makan selesai, baru kita kasih, itu oke. Begitu terus sampai nanti kalau kita sudah kontrol, sudah dia bisa kita kontrol dengan baik, itu nggak boleh. No. Sudah kita bisa kontrol dengan baik, ketika kita makan lalu kita kasih dia, boleh.
Yang penting kita punya kontrol dulu. Tapi ketika kita tidak punya kontrol, dilarang memberikan makan ketika kita makan, ketika dia minta. Pertama, yang kedua, jangan memberikan makan ketika dia mau. Dia loncat-loncat, heboh. Kita nyiapin makan nih, wanginya asoy banget. Dianya loncat-loncat nih, pengen minta. Lalu kita kasihin karena dia loncat-loncat. Nggak boleh, lo tenang dulu baru gua kasih. Taruh, terus no, nggak boleh. Nggak boleh makan dulu walaupun udah di lantai. Setelah kita perbolehkan dia boleh makan, itu akan wibawanya ada di kita. Disiplin itu tidak tergantung dari umur. Sini Bu, ajak sini. Dia negosiasi. Nah, terus tarik. Ibu jangan usah liatin dia, jalan sini. Oh gitu. Kalau ibu ngeliatin dia tuh negosiasi. Oh, oke. Jadi, Ibu tarik nanti. Jalan-jalan aja. Aduh, anjingnya keseret dong. Keseretnya ini bukan tersiksa, tapi kita lagi ngasih tahu, lu mesti ngomong sama gue. Dan keseretnya kan nggak terus-terusan. Keseretnya hanya ketika kita bilang, Mari, kan rasa saya suruh, ini calon leader. Udah ngerti, udah paham. Lagi kita ngobrolin hal lain, dia nawar dengan berdiri, dikoreksi, ibunya nggak usah pakai komando. Ini calon. Ibu nanti yang bisa lebih dipercaya untuk memimpin. Apa bisa yang Kalau jalan dia jangan dibiarin di depan. Oh, gitu. Dan ini anjing kalau kita gendong di depan dia nganggap ini target. Target kok apapun yang digendong, apapun yang diangkat itu kan jadi target. Tulang, makanan, anjing, kucing, kelinci, apa yang diangkat itu jadi target. Sekarang dia bisa diem karena dia tahu nih. Dia dari tadi gue dikoreksi mulu, ntar gue aneh-aneh, gue kena koreksi. Ini nggak ngeliat loh. Dia nggak ngeliat. Dan ibu biasakan pegang dia tapi nggak usah digendong, ditaruh aja gitu ya. Tapi dielus di depan dia. Artinya ibu bisa memimpin dia dan dia di dalam naungan ibu. Jadi dianya akan ngerasa, oke, yang ini gue nggak boleh macam-macam nih. Setiap gue agresi ke anjing ini, gue dapat koreksi. Sebenarnya gini, ibu sebenarnya bisa ngelakuinnya, cuma nggak tahu aja kan? Iya. Ya kan? Bisa kan barusan? Koreksinya bisa, ajakan bisa, bisa. Nggak ada yang nggak bisa, cuma belum tahu. Karena kita terbiasa menggunakan psikologi manusia untuk mengurus pertikaian hewan. Gunakan psikologi hewan untuk mengerti hewan. Jadi nyambung. Yang selama ini kita lakukan adalah sesuatu yang nggak nyambung. Pakai psikologi manusia, kalau ada yang berantem diangkat. Udah. Nah itu Dipisahin. suami ini saya kayak gitu. Udah, jangan berantem. Buat kita jangan berantem, buat dia ayo berantem karena diangkat. Dipisahin. Kenapa diangkat? Ya, soalnya dia kecil. Iya betul, anak kecil. Kalau saya sih, kalau berantem dia yang saya angkat karena saya tahu dia pasti mati. Makanya digigit tuh. Jadi gini, Makanya nih, terakhir nih. kalau berantem nih dua, yang ini diangkat, korbannya diangkat. Dia Si kejar. pelaku akan ngerasa, oh itu target yuk loncat. Kalau si pelakunya yang diangkat, pelakunya akan mendapatkan enforcement, akan mendapatkan dukungan. Wah, gua boleh nih nyerang nih, ini dukungan buat gue. Ya kan? Jadi apa yang kita lakukan tidak nyambung. Apa yang kita lakukan tidak nyambung sama si anjing. Kita berharap anjingnya dapat koreksi, dapat kita lerai, tapi ternyata anjingnya ngerasa sebaliknya. Itulah yang jurang makin dalam. Angkat anjing boleh, asal kita tahu bahwa ini sebenarnya enforcement. Jadi kenapa saya berani angkat di depan dia? Karena ini bukan enforcement. Dia tetap tenang, dia nggak ketakutan. Kalau dia ketakutan, saya nggak akan angkat. Jadi kalau berantem harus kita lerai di bawah. Dia berhenti, baru kita mencapai kata lerai. Tapi kalau kita angkat itu belum selesai pertikaian, masih terus berantem dia. Iya, nanti bisa ketemu lagi nih. Apa yang terjadi kemarin sama B-Boy sama Berry? Tadi pagi jalan. Satu kali pertemuan, saya kasih ilmunya, lanjutin sendiri. Jadi Boleh jangan takut si Beagle sekarang. buat saya jangan saya yang beresin tapi saya nggak ngasih tahu clue-nya. Mendingan saya ngasih clue-nya ke setiap orang. Nanti siapa tahu suatu saat Mas Yosua merehabilitasi anjing-anjing lain yang sebenarnya anjing ini nggak kenapa-napa. Dari lingkungannya, dari pemiliknya yang salah berkomunikasi. Sebenarnya ini common mistakes. Ada punya kesalahan yang sama. Buktinya begitu tahu mistake-nya apa, bagaimana cara koreksinya?
udah tahu cara koreksinya, udah beres. Saya nggak perlu datang lagi. Beliau report, mas udah jalan, beres semua. Mana ya? Dia insecure sebenarnya. Oh. Dia insecure. Polisi minta perlindungan. Ketika kita koreksi dia insecure, dia ngumpet tuh, lihat tuh, Iya. sorot tuh. Karena tidurnya sama saya. Dia insecure. Ini insecure nih, tanda-tanda insecurity, bahwa dia ngerasa sedang dikoreksi dan dia tidak nyaman karena dikoreksi, lalu dia cari aman. Dengan tadi menawar berdiri, udahlah gitu. Apa menawar? Minta ini ya dia. Minta perlindungan. Jangan diakomodir. Kan kita nggak menyiksa dia, kita sedang mendidik dia agar dia tahu apa yang tidak boleh. Ya. Nah sekarang pertanyaan nih, bantal, guling semua habis dikorek. Kalau dia lagi kayak tukang sampah datang, nah dia kan kita kurung di kamar supaya dia nggak samperin itu tuh. Akhirnya yang jadi korban guling keluar semua isinya, Iya. bantal spray Jadi gini, dirobek-robek gimana? ada tukang sampah datang, Heeh. dia heboh, Iya. lalu dikurung di kamar. Selesai masalahnya? Tidak. Energi dia masih besar. Kita mau bahwa si anjing ini tidak ganggu si tukang sampah kan? Apa yang terjadi? Dia masih tetap dengan energinya, tapi kita tidak berhasil memberikan koreksi ke anjingnya. Gimana caranya? Ketika ada tukang sampah, kita koreksi. Kayak tadi, terus blocking. Kalau kita nggak pegang tali, nggak boleh. Kayak saya tadi tuh, saya blocking dua kaki tuh, dia nggak akan ke kolong. Kalau pegang pakai tali, nah tukang sampah kan jadwalnya tetap. Tukang sampah jadwalnya tetap kan? Iya. Ketika menjelang tukang sampah datang, pakai list. Ketika tukang sampah datang, sedang pakai list, kalau dia gonggong, terus, no. Ah iya. Kalau lagi Jangan. zaman nggak pakai list gimana? Jangan gini ya, no, itu tukang sampah, no. Nggak boleh. Tapi boleh dikeluarin dari Bahasa kamar. koreksi hanya ada dengan satu syarat, tegas. Koreksi yang tidak tegas akan menye-menye. Nggak akan membuahkan hasil. Dia tetap harus dikeluarin dari kamar. Keluarin, Dari kamar. wajib. Nggak boleh dalam kamar. Itu tukang sapu udah robek tanahnya. Nggak boleh begitu. Kalau saya bisa cosplay jadi tukang sampah, saya cosplay. Tapi dia udah keburu kenal sama saya nih. Bau saya udah pasti udah tahu. Jadi tukang sampah datang jam berapa? Hari ini udah datang belum? Belum, udah. Udah kemarin. Udah kemarin. Kapan datang lagi nih? Besok Rebo. Ya Enggak, bukan 3 hari. Jumat ya? Suka Sabtu, suka Jumat, terserah dia sih. Tapi kalau dia mau datang mesti pasangin dulu. Nah, jadi ketika kita menduga nih, datangnya Rabu kita pasangin, terus ternyata nggak datang nggak apa-apa. Jadi precautionnya ketika udah datang dia pakai list kan, dia gonggong langsung no. Pendek segini, tariknya gini, no. Lebih tegas begini. Oh, oke. Lama-lama nanti Mbak akan tahu, Ibu akan tahu gitu. Dia nggak nyaman kalau dikoreksi kayak gitu. Dia nggak kecekek. Masih bisa napas kan? Tapi dia itu bentuk disagreement kita kalau kita nggak suka sama orang. Oh gitu. Nggak boleh. Ya. Friend. Oke. Iya kok bisa? Enak anteng daripada berantem. Ya kan? Main bareng, guling-gulingan, lebih enak daripada berantem. Hey boy. Sini. Ego. Diam gitu, pinter, good boy. Itu. Ketika dia nurut, kasih reward, good boy. Elus aja sekali. Kalau dia nakal, kasih. Nanti ubah, inilah new normal. Jadi berangkat nggak dipamitin, jangan dielus. Pulang, loncat-loncat cuekin. Taruh tas dulu, mandi dulu, beberes. Baru, oh udah ada anjing ya. Seolah-olah pas kita pulang nggak ada anjing, dia loncat-loncat, biarin aja loncat-loncat. No. Mandi dulu, pipis dulu, beres, mandi, keluar. Sini, main. Lakuin itu, kompak. Lihat apa yang terjadi sama anjing kalian. Lebih tenang, nggak gampang berantem. Gitu. Saya ulangi lagi. Tadi yang sepertinya saya aja dia paham ya, jangan dipamitin, jangan disambut. Ada kok minum. Di rumah ada berapa orang? Masih 5 orang. Yang 4 patuh sama resepnya, 1 orang nggak patuh itu akan merusak dan 4 yang tertib. Ya, jadi semua tolong saling mengingatkan ke yang lain. Nggak boleh dipamitin. Nggak apa-apa, sesekali masih kecolongan nggak apa-apa, manusiawi. Tapi akal-akal lebih baiknya jika semua serempak Membuat dilakukan. dia mereka kenapa? Separation anxiety. Apa tuh? Nanti boleh googling.
person anxiety. Dia merasa resah karena ditinggal sama pemiliknya. Tapi kalau kita tidak melakukan dua hal itu, dia tenang-tenang aja di rumah dan lebih stabil di rumah, nggak berantem, lebih tenang. Ya, step pertama itu. Yang kedua, koreksi dengan nada tegas, bukan teriak-teriak. Kalau ada tukang sampah, kita prediksi dia datangnya berapa, tolong pakai yang list dulu dan koreksi. Yang nomor 3 itu adalah itu koreksi ketika apa yang kita tidak setuju dia lakukan. Dia gonggong kocak-kocak, no. Jangan mengurung dia karena kita nggak bisa koreksi. Selama ini kan kita mengurung dia di penjara berupa kamar karena kita tidak berhasil mengkoreksi dia. Koreksi ketika kita tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, termasuk kepada tukang sampah. Langsung koreksi pada saat dia melakukan kesalahan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita ngangkangin dia begini, dia nggak lewat kolong kan? Dia akan melihat kita satu kesempatan utuh yang tengahnya nggak bolong, walaupun kita begini. No, mundur. Jangan, Diego, mundur ya, mundur ya. Nggak boleh gitu, mundur. Silakan direkam, nanti tinggal diikutin gestur yang saya ulangin tadi itu. No, gitu. Saya mau bikin dia mundur kayak itu. Saya nggak pegang. Mundur, mundur. Iya ya dia jalan. Tuh, situ loh. Sit. Good boy. Pinter kok. Emang dia pinter. Pinter. Banget, apalagi ngepet bola tuh. Jago banget. Jadi yang pertama tidak dipamitin ya, tidak sampai disambut, lalu koreksinya tadi jangan lupa ajak jalan bareng. Jalan bareng, nggak usah deket-deketan nggak apa-apa, yang penting jalan seirama ya, sederet. Bawa jalan. Berjajar tapi ya. Berjajar. Supaya dia lihat-lihatan. Oh, kalau saya jalan nih sama dia nih. Kalau ada dia gue jalan. Fun jadinya gitu. Jadi ketemunya itu dalam atmosfer yang senang, yang fun. Tidak dalam kondisi dalam rumah. Oh, wah ini gini yang mana? Wah! Terus yang lain juga. Oh, ayo berantem dengan jangan berantem. Satu anjing yang lumpuh yang dihajar juga sama Iya. Kenapa lumpuh? Bukan lumpuh karena dia. Lumpuh karena pernah jatuh kayaknya jadi saraf Si kejepit. Nero gimana? Kan ke Nero tuh jadi yang paling gede tadi, si tackle gendut tadi, itu tuh kalau ini berantem. Ya kan? No. Di teritorinya dia. No? Oh, dia teritorinya kencang juga ya. Kayak B-boy. Iya. Di situ udah dapat koreksi, tempat lain di dalam, di sini kita mesti koreksi. Sit. No. Ya begitu ya koreksinya. No. Konstan, begini temuinnya konstan. No. Sambil dilurus-lurus main gitu. Nah ini. Ya lo jadi nggak boleh gitu. Stop. Good. Nadanya seperti itu. Dan pergunakan banyak. No. Stop. Stop deh. Ini kali ya. Oh, ada sponsornya. Iya, kok sponsornya. Bukan Nero, ada dia, ya? Nero. Oh. Dia dalam kondisi tegang kan karena dikoleksi dan di rumahnya di sini terus ada sana Nero gimana? ada sponsorship. Tapi apa suka? No? Ini sebenarnya bisa juga dia sebenarnya nggak kenapa-napa begitu ada Nero dia jadi berantem. Bener. Nero tuh selalu. Dia kayak perusuh gitu loh. Kalau dia berantem dia. Jadi bakal- koreksi yang saya kasih resepnya tadi tidak hanya berlaku kepada dia, berlaku ke semua anjing yang kalian temui yang hidup bersama kalian maupun tidak. Saya nggak hidup sama dia, tapi saya kasih itu nggak boleh. Jadi bahasa berkomunikasi Dan kita justru adalah dianya mau disimpan, mau diumpetin ke sana, dia mau bawa masuk, mau dikoreksi. Sini, Flavi. Flavi, sini, Flavi. dia nggak geram sama dia loh. Sini, Flavi. Flavi, sini, Flavi. Masa kayaknya bukan sama dia, karena dia geramnya ke saya, ke sana, ke depan-depan. Berani dia geramin saya.
Mau udah patuh kalau sama saya. Ini ada pemicu ternyata si Nero. Ini anak pintar kan ini. Ya enggak? Nggak bohong, nggak geram. Di area mana yang biasanya berantem? Di sini? Atau di dalam? Di mana-mana di rumah ini Pokoknya nggak boleh ketemu aja pokoknya. Jadi konsepnya Jadi kita tuh rumah kita bagi dua, ruang depan sama ada aplusan gitulah kalau dia Iya. yang keluar. jadi kenapa rumah dibagi dua? Karena kita tidak bisa mengkoreksi dia. Iya. Kita tidak bisa mencegah mereka melaksanakan keinginan mereka. Ngapain rumahnya yang dibagi dua? Mereka yang nggak boleh melaksanakan keinginannya untuk berantem. Mau damai, boleh. Mau ribut-ribut, mau koreksi loh. Ini, kita nggak perlu kasih barrier, karena barrier adalah sumber makin membesarnya sebuah jurang. Iya, Antara selesai. Habis saya di sekolah, Ya, Bu. anak saya bilang pada halo saya. Nggak boleh, nah ini nggak boleh. Nih dia racunnya nih. Kenapa? Nanti apa Rajin belajar. resep yang saya berikan adalah pergi tanpa dipamitin pada anjing-anjingnya, pulang tidak disambut Bu. Seperti ini dia lagi loncat-loncat seperti ini, ibu udah bener nih sekarang diam aja, tolak. Nggak boleh nih. Kenapa? Nanti pas udah tenang di dalam baru. Nih, tolak Bu kalau dia minta disayang-sayang. Saya bilang saya langsung saya. Nah dia tahu, semuanya kita dia juga tahu, dia begitu. tahu ibu pulang kan. Ibu masuk dulu aja. Ibu masuk dulu deh. Masuk dulu. Masuk dulu, selesaiin urusan ibu, nanti ibu keluar lagi. Sejenak aja nggak apa-apa. Taruh tas dulu kayak apa. Ya udahlah. Nah ini dia tahu nih, Udah tahu ya. udah tahu nih. Masuk. Mirip banget sama si Bimo ini. Udah tahu nih. Udah nggak apa-apa, Iya. udah selesai. Kita anggap urusan ibu udah selesai. Jadi lulus dulu sampai ibu selesai duduk sini. Jangan dilus. Biarin aja. Nah, ibu udah selesai urusan sini baru boleh pegang dia. Halo sayang. Halo Dek. Oke, sudah. Jadi gitu. Ketika pulang, dia dapat langsung dapat contoh. Ketika pulang, kita nggak boleh itu dulu. Oh, karena kenapa kalau begitu? Akan menimbulkan separasan yang saya Bu. Nggak ada. Sini Nero. Belum di sini. Keluarin ya Nero. Udah Nero. Mau ngapain? Kita tenang, kita tenang semua. Nah. Kita tenang, nggak ada apa-apa. Oh iya loh. Kita tenang, nggak ada apa-apa. Oke? Oh, dia kan kalau kamu datang nggak dia ada tuh. Diam Cuekin, aja. cuekin aja. Oh. Oke, nggak ada apa-apa. Nggak ada gereman, nggak apa kita nggak perlu bereaksi. Kalau kita tenang, dia nggak kena apa-apa. Oke? Ya? Oke nggak? Iya. Awas tanggul. Awas tanggul. Biasanya emang kalau dia datang, langsung saya sambut. Kesalahan juga. utama di rumah ini apa? Menggunakan psikologi manusia untuk mengerti anjing. Menerapkan psikologi manusia untuk menyelesaikan konfliknya si anjing. Bukannya selesai, tambah ruwet. Karena kita nganggap itu obatnya, si ini nganggap sebagai supportnya. Betul. Mendorong. Dia bukan pemicu pertengkaran, Bukan. tapi dia bikin suasana tambah keruh. Iya, selalu begitu. Bener banget. Nero. Tambah Jadi- Nero misalnya. Jadi kalau ada yang keruh, dia perkeruh. iya. Kalau happy, dia per happy. Nah. Dia menambah happy. Dia enhancer dia. Dia enhancer. Booster. Booster. Ini kalau misalnya ada yang main-main keluar nih. Hei! Nomor. Oke? Duduk di. Dia saya koreksi, kabur dari saya. Enggak, duduknya malah dekat saya kan. Anjing seneng sama orang yang tegas, Iya loh katanya. bukan malah kabur. Punya Bang, yang Logika kasihan dan tuh si otak. Dexter kenapa? yang lumpuh. Ada di mana? Ini. Kenapa? Itu yang suka dia Nah, punya dia kita di- ini dulu. Kita fokus sama yang ini dulu aja. Tunggu dulu, kasihan si Dexter. Sering dihantam sama dia sekarang. Nah, jadi karena dia lumpuh, dia menjaga diri dia. Jadi tiap ada yang dekat ya gitu. Dia geram karena apa? Karena insecure. Iya. Gua bakal keserang nih. Ah. Nyelesainnya gimana? Gimana? Dia aja nggak boleh mendekat atau sesuatu yang kita tidak setuju. Wah, nanti dia nyerang Dexter. No! Nengok. Oke, dia Iya, berhenti. emang begitu. Jadi, Jadi, kalau Dexter menggerak wibawa- langsung diserang sama dia. Wibawa kita harus ada di diri kita. Voices, gestur, bukan dari alat-alat, bukan dari list, bukan dari tongkat, bukan dari apa, tapi
No, ketika udah terlanjur dia keburu datang semua, I get your attention. Diam. Injak itu, kubrak itu bukan tujuan yang lain-lain, tapi Itu dia diem. dengerin lo, Ya lagian dari tadi keluarnya. dengerin. Coba masuk ke dalam. Kan Fluffy di dalam tuh. Lo punya ilmunya, Ada, koreksi. dipegang nggak Pegang rantainya? talinya. Enggak, Kalau lepasin si Fluffy. dia, utamanya dia. Fluffy dalam kondisi bebas aja. Masuk aja, Bu. Saya kontrol dari luar ya. Si Nero nih cuma suka gangguin tuh ntar. Ibunya nggak Masuk usah aja, tegang. pede aja, pede Ibu aja. nggak usah tegang, ibunya tegang. Ibunya nggak usah tegang. Iya suka tegang gitu. Ayo, go. Explore Bu, explore masuk aja. Stres. Jangan negosiasi Bu, jalan. Tarik aja. Nah, dijalankan kalau ibu nggak negosiasi. Gak apa-apa. Silakan. Ingat Bu, jangan tegang ya. Kalau mau koreksi jangan tegang. Trauma soalnya kan. Iya. Jadi apa? Tuh tangan Apa? masih bekas-bekasnya. Apa hasilnya ketika kita tenang tapi tegas? Kita tenang tapi kita tegas. Ketika ada kejadian kita langsung nggak boleh. Kita tenang tetap tegas. Tenang bukan berarti tidak waspada. Kita tenang waspada. Ini gemuk. Kan Jangan negosiasi, jangan nengok. Jangan. Kedut jalan, kedut jalan, kedut jalan, kedut jalan, terus jalan. Negosiasi itu tadi. Nah, jalan terus. Oh. Lewat Kenapa? masuk kolong meja. Nah, ketika ibu tidak negosiasi, dia apa di sini? Dia Jalan. kuat Kan? ya. Nah, jangan gini. Ayo jalan, malah mambek. Jalan. Oke, siap. Gitu dia. Lebih rileks sekarang. Karena udah kedua, jadi lebih rileks. Gue juga pertamanya juga takut waktu Iya. pertama minggu. Lebih rileks dibanding sebelumnya, ya kan? Ada ya? Di sebelumnya, ibu masih gini. Ini orang bener gak sih? Gitu. Tapi begitu terbukti itu benar. Oh iya. Sama si Fluffy jarak dekat kan. Si Boy jarak 10 meter kan. Oh iya. 10 meter lawannya udah posisi terkam. Go. Nah, sini. Bu duduk sini, Bu. Jadi kena. Good boy. Suruh duduk. Reward. Good boy. Ih, pinter. Good boy. Ini juga nih, anak pinter yang mana tadi suaranya? Keluar ya. Lanjutkan obat-obatnya. Kan Mami. Lihat si Dexter. Ntar Biasanya mana mau tuh. nanti saya kunjungi lagi setelah beberapa saat hasil saya. Terus si Dexter biasanya takut ya? Kue Nah, kita di bawah nggak? Nggak usah, Bu, terima kasih. Dia ngerasa lemah. Dia iya dia ngerasa lemah jadi Insecure gitu tadi. Jadi dia baru ngeliat itu. Gitu duluan. Insecure, obatnya adalah secure. Ya, jadi ketika dia ngerasa insecure, kita kasih secure-nya. Apa secure-nya? Kita mana yang membuat dia resah? Tanganin. Dia resah kenapa? Karena ada yang ngancem dia, ada yang mau nyerang dia. Kita tanganin si yang mau nyerang. Kita koreksi, maka si insecure akan ngerasa dapat secure. Setelah dapat secure, dia akan merasa percaya sama kita bahwa kita Jadi mampu, ambigu aja kan. kita berhasil menghasilkan kedamaian di antara dia percaya. Bu, saya pamit ya. Terima kasih banyak. udah nih thank you ya. Terima kasih. Sampai ketemu Ada nanti nih ya. ya. Ada nih ya. Nanti kita kunjungin lagi sekalian ke Taman Mini. Maaf. Waktunya kita, ya Bu.